Di sebuah hutan yang lebat dan hijau, hiduplah berbagai macam hewan yang ceria. Setiap hari, selalu ada cerita seru dan penuh pelajaran. Hari ini, kita akan mendengarkan kisah-kisah mereka. Siap? Ayo kita mulai. Pertama, ada Kiki si kura-kura. Kiki sangat lambat, tapi ia tidak pernah mengeluh. Suatu pagi, teman-temannya, Kiko si kelinci dan Tupi si tupai, mengajaknya balapan memanjat bukit. Ayo Kiki, siapa cepat dia dapat buah beri paling manis di puncak, teriak Kiko. Kiki hanya tersenyum dan mulai berjalan pelan tapi pasti. Kiko langsung melesat cepat, tapi di tengah jalan ia kelelahan dan tertidur di bawah pohon. Tupi juga gesit melompat dari dahan ke dahan, tapi ia terlalu asik bermain sampai lupa tujuannya. Sementara itu, Kiki terus berjalan tanpa henti. Satu langkah, dua langkah, ia tidak pernah menyerah. Akhirnya, siapa yang sampai duluan? Tentu saja Kiki. Saat Kiko dan Tupi tiba, Kiki sudah menunggu sambil tersenyum. Kesabaran adalah kunci keberhasilan, kata Kiki bijak. Kiko dan Tupi pun belajar bahwa terburu-buru tidak selalu membawa hasil yang baik. Sekarang, mari kita temui Profesor Huhu, si burung hantu yang paling bijaksana di hutan. Matanya yang besar selalu awas mengamati segalanya, bahkan di malam yang paling gelap sekalipun. Suatu malam, terjadi kepanikan. Sungai di hutan tiba-tiba meluap dan membuat jembatan kayu satu-satunya hanyut. Semua hewan bingung bagaimana cara menyeberang ke sisi lain untuk mencari makanan. Bagaimana ini? Kita akan kelaparan, seru seekor berang-berang. Di tengah kebingungan, Profesor Huhu terbang turun dari pohonnya. Dengan tenang ia berkata, "Jangan panik, teman-teman. Coba lihat ke atas." Semua hewan mendongak dan melihat sebuah pohon besar yang tumbang melintang di atas sungai, membentuk jembatan alami. Mereka terlalu panik sampai tidak menyadarinya. Profesor Huhu mengingatkan, dalam setiap masalah, jika kita tenang dan melihat dari sudut pandang yang berbeda, selalu ada jalan keluar. Sejak saat itu, para hewan belajar untuk tidak panik dan selalu berpikir jernih. Di padang rumput yang luas, hiduplah Rara si rusa yang sangat anggun dan berhati lembut. Tanduknya yang indah bukan untuk berkelahi, tapi untuk membantunya meraih daun-daun muda di dahan yang tinggi. Suatu hari, seekor anak rubah kecil bernama Foxy tersesat dan menangis ketakutan. Beberapa hewan lain hanya melihat dari jauh, takut mendekat. Tapi Rara dengan lembut menghampiri Foxy. "Jangan takut, anak manis. Kamu kenapa?" tanya Rara dengan suara yang menenangkan. Foxy menceritakan bahwa ia terpisah dari ibunya. Tanpa ragu, Rara menundukkan kepalanya yang indah dan membiarkan Foxy naik ke punggungnya. Ia mengantar Foxy berkeliling hutan, dengan sabar mencari ibunya. Akhirnya, mereka menemukan ibu rubah yang sedang cemas. Betapa leganya ia melihat Foxy aman bersama Rara. Ibu rubah berterima kasih, "Kebaikan hatimu sungguh luar biasa, Rara." Rara hanya tersenyum dan berkata, "Menolong sesama adalah kebahagiaan terbesar." Kisah kita berlanjut ke Bonnie si beruang madu. Bonnie sangat suka madu, tapi ia juga sangat menghormati lebah. Tidak seperti beruang lain yang merusak sarang. Bonnie punya cara sendiri. Ia akan duduk di dekat sarang lebah dan mulai bersenandung lagu yang merdu. Para lebah yang penasaran akan keluar dan mendengarkan. Setelah selesai, Bonnie akan berkata dengan sopan, "Wahai lebah-lebah yang baik hati, bolehkah aku meminta sedikit madu kalian? Aku hanya akan mengambil secukupnya dan tidak akan merusak rumah kalian." Karena sikap Bonnie yang sopan dan jujur, para lebah selalu mengizinkannya mengambil sedikit madu. Mereka bahkan menunjukkan bunga-bunga terbaik kepadanya. Suatu ketika, seekor beruang muda yang rakus mencoba meniru Bonnie, tapi ia tidak sabar dan langsung menyerbu sarang. Akibatnya, ia disengat habis-habisan. Bonnie kemudian menasihatinya, "Kejujuran dan rasa hormat akan membawamu lebih jauh daripada kekuatan dan kerakusan." Di tepi sungai, hiduplah Lilo si lutung yang ceria dan sangat kreatif. Lilo suka sekali membuat barang-barang dari apa saja yang ia temukan. Suatu hari, hujan deras membuat sarang teman-temannya basah kuyup. Mereka semua kedinginan dan sedih. Melihat itu, Lilo tidak tinggal diam. Ia mengumpulkan daun-daun palem yang besar dan lebar, lalu merangkainya dengan akar-akar rambat yang kuat. Dengan lincah, ia memanjat pohon dan membuat atap darurat di atas sarang teman-temannya. "Hore, kita tidak kehujanan lagi!" teriak seekor tupai kecil dengan gembira.
Kreativitas Lilo tidak berhenti di situ. Ia juga membuat perahu kecil dari batok kelapa untuk menyeberangkan biji-bijian, dan ayunan dari liona untuk anak-anak hewan bermain. Lilo menunjukkan kepada semua orang bahwa dengan imajinasi dan kreativitas, kita bisa mengubah masalah menjadi kesempatan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berguna. Jauh di dalam hutan, ada seekor serigala tua bernama Elfe. Berbeda dengan serigala lain yang ditakuti, Elfe justru dihormati karena kepemimpinannya yang adil. Kawanan serigalanya adalah yang paling damai di seluruh hutan. Rahasianya, Elfe selalu mendengarkan. Setiap kali ada masalah, ia akan mengumpulkan semua anggota kawanannya dan berkata, "Setiap suara berarti. Bicaralah, aku akan mendengarkan." Ia tidak pernah memotong pembicaraan atau meremehkan pendapat yang paling kecil sekalipun. Suatu ketika, terjadi perselisihan tentang wilayah berburu. Dua serigala muda hampir berkelahi. Elfe menengahi mereka, bukan dengan amarah, tapi dengan pertanyaan. Apa yang kalian inginkan, dan apa yang kalian takutkan? Setelah mendengarkan kedua belah pihak, Elfe mengusulkan solusi yang adil bagi semua. Ia mengajarkan bahwa seorang pemimpin sejati bukanlah yang paling kuat, tetapi yang paling bisa mendengarkan dan mempersatukan. Kisah terakhir kita adalah tentang Pipsi Pipit, burung terkecil di hutan. Banyak hewan yang meremehkannya karena ukurannya. "Apa yang bisa dilakukan burung sekecil kamu?" ejek seekor gagak. Pip tidak marah, ia hanya tersenyum. Suatu hari, seekor anak kelinci terjatuh ke dalam lubang yang dalam dan sempit. Hewan-hewan yang lebih besar seperti beruang dan rusa tidak bisa masuk untuk menolong. Mereka hanya bisa melihat dengan cemas dari atas. Di saat itulah Pip terbang beraksi. Dengan tubuhnya yang mungil, ia bisa terbang masuk ke dalam lubang dengan mudah. Ia membawa seutas akar rambat yang kuat di paruhnya. "Pegang ini erat-erat," cicit Pip pada anak kelinci. Lalu, hewan-hewan besar di atas bekerja sama menarik akar itu perlahan-lahan. Akhirnya, anak kelinci berhasil diselamatkan. Semua hewan bersorak untuk Pip. Sejak hari itu, tidak ada lagi yang meremehkannya. Pipsi Pipit membuktikan bahwa keberanian tidak diukur dari ukuran tubuh, dan bahkan yang terkecil pun bisa membuat perbedaan terbesar. Nah, itu dia 7 kisah dari sahabat-sahabat kita di hutan. Dari Kiki si kura-kura, kita belajar tentang kesabaran. Dari Profesor Huhu, kita belajar untuk tetap tenang. Rara si rusa mengajarkan kita tentang kelembutan hati, dan Bonnie si beruang tentang kejujuran. Ada juga Lilo si lutung yang kreatif, Elfe si serigala yang adil, dan Pip si pipit yang pemberani. Setiap hewan punya kelebihan masing-masing, dan dari mereka semua kita bisa belajar banyak hal baik. Semoga cerita ini bisa menemanimu dan memberimu mimpi yang indah. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di petualangan selanjutnya.